dan sudah kita terbitkan peraturan Bupati juga nomor Iya. 48 tahun 2025 yang semuanya nanti dalam unsur masyarakat itu mendukung. Akhirnya Kabupaten Madiun Kampung Pesilat ini tidak hanya milik warga pesilat, tapi milik masyarakat Kabupaten Madiun. Masa depan itu ada di generasi muda. Jadi dengan kelahiran dan ikon ini sudah ada senam kampung pesilat yang harus dilaksanakan setiap hari Jumat, ada kurikulumnya. Nanti dari pariwisata itu muncul satu festival, pada banyak sekali yang kita mengenalkan pada generasi muda dan memberikan contoh. Generasi muda tidak harus didikte, tapi harus diberikan contoh dan diajak ikut berkolaborasi dalam pelestarian seni budaya itu. Hari ini tuh kan PR-nya membangun stigma masyarakat, Pak ya. Karena masyarakat itu kadang-kadang kan melihatnya hanya tawuran, berantem di mana-mana. Padahal stigmanya tuh cukup banyak begitu aksi sosial yang dilakukan gitu kan ya Pak ya. Ini tentu menjadi tugas dari Bakes Bangpol juga untuk membangun wawasan kebangsaan begitu kepada masyarakat Madiun. Apa yang sudah dilakukan Pak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aulia Mawartika dalam podcast Kata Mereka bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Puji Wahyu Widodo selaku anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim. Apa kabar Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya bersama dengan Pak Puji, saya juga bersama dengan Pak Hestu Wiradriawan selaku Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Madiun. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Pak? Sehat. Hari ini kita akan membahas tema seputar membangun karakter melalui wawasan kebangsaan. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Puji. Pak Puji ini dapilnya Madiun? Madiun, Nganjuk, sama Kota Madiun. Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Nganjuk ya Pak ya. Kalau di Madiun ini Pak, karakter warganya seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya kalau Pak Madiun itu karakternya tidak seperti, kadang-kadang tidak seperti disampaikan di TV. Pemberitaan gitu ya Pak ya? Pemberitaan. Kelihatannya akan kelihatannya kok seringkali terjadi kekisruhan, tapi sebetulnya itu bukan jiwanya orang Madiun. Kita ini masih berusaha, masih dalam rangka merubah stigma masyarakat begitu ya Pak ya? komitmen kita sadar. Betul. Jadi mohon maaf pada masyarakat Madiun. Kalau kita ini sebagai kampung pesilat, Madiun sebagai tapi kok malah jadi pencetusnya. Mungkin karena banyak pesilatnya di situ kali ya Pak ya? Ya karena kami tidak perguruan yang kita miliki. Betul. Terlalu banyak perguruan, dan sementara ini pemerintah dan masyarakat Madiun pesilat sudah berusaha meningkatkan iya, betul. Meningkatkan komitmennya. Oke, betul Pak. Pemerintah sudah tidak kurang-kurang untuk menjaga masyarakat di sini juga tentunya ya Pak ya. Semua dan semua. Betul. Ya tentu kita juga mengetahui bagaimana kerja pemerintah dalam menjaga kondusivitas di sini. Ada 14 nih Pak di sini ya? Ada 14 dan semuanya aktif. Aktif. Oke. Baik, ini saya juga ke Bakes Bangpol ada Pak Hestu Wiradriawan. Pak Hestu, seperti yang disampaikan Pak Puji, memang masyarakat Madiun ini ya akhirnya dilabeli cukup unik begitu ya.
Pertama berangkat dengan 14 perguruan tinggi, perguruan pencaksilat, jadi perguruan tinggi, universitas dong Pak, perguruan pencaksilat, lalu ada 14 itu kan banyak, terkenal juga sebagai kampung apa Pak? Kampung pesilat begitu nggih? Iya, Kabupaten Madiun itu mempunyai ikon Kampung Pesilat Indonesia. Kampung Pesilat Ya, Indonesia. itu di launching di tahun 2019. Oke. 14 perguruan merupakan satu fondasi dalam ikon ini karena 14 perguruan ini dalam naungan IPSI Kabupaten Madiun. Tapi kalau bicara di luar itu melalui data kami, lebih dari itu untuk perguruan pencaksilat. Makanya dari ikon ini harapan dari pemerintah bisa untuk dapat ditingkatkan secara kemanfaatannya dan positifnya dalam mendukung visi misi Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Dan sudah kita terbitkan peraturan Bupati juga nomor 48 tahun 2025 yang semuanya nanti dalam unsur masyarakat itu mendukung akhirnya Kabupaten Madiun Kampung Pesilat ini tidak hanya milik warga pesilat, tapi milik masyarakat Kabupaten Madiun. Betul, baik. Pak Hestu tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Puji bahwa hari ini tuh kan PR-nya membangun stigma masyarakat Pak ya, karena masyarakat itu kadang-kadang kan melihatnya hanya tawuran, berantem di mana-mana, padahal stigmanya tuh cukup banyak begitu aksi sosial yang dilakukan gitu kan ya Pak ya. Ini tentu menjadi tugas dari Bakes Bangpol juga untuk membangun wawasan kebangsaan begitu kepada masyarakat Madiun. Apa yang sudah dilakukan Pak? Di samping melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan, kita menjaga secara kondusivitas wilayah. Ya, tidak lupa juga stakeholder kami juga sangat utama dalam mendukung kegiatan ini. Jadi bicara 14 perguruan Kampung Pesilat, perguruan pencaksilat yang dalam ikon Kampung Pesilat Indonesia, ada sekitar 7-8 yang asli Madiun. Kalau bicara 7-8 asli lokal Madiun, berarti dunia. Oke. Ya. Insya Allah Kabupaten Madiun 78 ini 78 dari 8 perguruan pencaksilat. Oke. Ya, itu asli Madiun. Oh, asli Madiun. Kalau asli Madiun berarti kalau sudah asli berarti pusat. Betul. Pusatnya ada di sini ya. Dan dunia, pasti dunia. Oke. Nah, dalam kondisi seperti ini kita saling memberikan komit dari teman. Sering kita lakukan kegiatan rutin, Sarasian Paguyuban Kampung Pesilat, sampai tingkat kecamatan, bahkan nanti kita akan merambah sampai ke tingkat desa. Jadi ada hal positif yang bisa diambil dari ikon ini. Oke, baik. Pak Puji, biasanya yang menjadi permintaan masyarakat Madiun itu ketika jenengan turun reses, itu permintaannya mereka apa sih Pak? Permintaan masyarakat Madiun ketika jenengan turun ada semacam reses atau mendengarkan keluhan mereka, apa sih permintaannya mereka Pak? Terima kasih. Kami memang siapkan itu. Setiap kali turun ke masyarakat ya? Masyarakat. Itu mesti ada permintaan. Betul. Mana ya permintaan biasanya dari segi pertanian atau perekonomian. Oke. Ya, kita sudah berusaha, sudah maksimal mungkin untuk berusaha, namun memang kita anggarannya seperti itu. Betul, terbatas ya Pak. Kita sampaikan namun kita sudah berbuat maksimal mungkin. Betul. Untuk bisa baik mungkin. Oke. Ya kita usahakan tidak korupsi, masyarakat yang bisa kita penuhi. Betul. Namun yang kita belum bisa nanti kita kasih anggaran sangat. Iya betul, memang semuanya ada anggarannya ya. Lalu kalau dari Pak Puji, dari perspektif Pak Puji sebagai seorang legislatif Pak,
seberapa penting pembangunan karakter bangsa dalam membangun pembangunan di daerah begitu Pak? Dan pembangunan ekonomi penting untuk kemakmuran masyarakat. Betul. Tapi dari pembangunan satu ekonomi apa ya, lupa saya. Ekonomi, pembangunan Semangat gotong ekonomi, royong, iya, gotong royong gotong juga. Ya, royong, itu. rukun. Tapi yang jelas pembangunan itu akan mendukung untuk pembangunan daerah. Betul, untuk pembangunan daerah. Memang pintunya di ekonomi ya Pak. Jadi kalau daerah APBD-nya bagus, APBD-nya tinggi, itu masyarakat pasti sejahtera begitu ya Pak ya. Kalau dari Pak Hestu, dari perspektif Anda Pak sebagai Kepala Bakas Bangpol begitu, seberapa penting sebenarnya pembangunan karakter untuk membentuk masyarakat di suatu wilayah? Oh iya, menurut kami itu sangat penting dalam posisi fondasi yang kuat dari kebangsaan itu adalah karakter. Karakter dalam arti semua Nggak ada. warga negara ini harus ikhlas dalam menerima semua berbeda. Betul. Karena khususnya dari saya bangsa Indonesia, Iya. saya bicara bangsa Indonesia karena berbangsa-bangsa. Ini bangsa Indonesia itu negara yang besar, tidak seperti negara yang lain. Dari Sabang sampai Merauke kita punyai suku, ras, aliran, pengayat banyak, bahkan sampai dari seni, bahkan wisata kuliner pun itu paling banyak Indonesia. Ya harus sangat ikhlas menerima itu karena kita juga punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan harus dijaga dari 4 pilar dalam arti 4 pilar itu adalah Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, artinya pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan karakter masyarakat ini harus berjalan berdampingan ya Pak ya, agar keduanya ini bisa berjalan bersama-sama dan saling melengkapi begitu kan. Bapak, saya juga mendengar bahwa ini adalah periode pertama jenengan Pak ya menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya. Iya. Apa yang akhirnya membuat Anda bersemangat begitu untuk maju sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur? Terima kasih. Karena ada potensi Kabupaten Madiun dan Kota Madiun itu banyak potensi yang tidak tersalurkan. Jadi misalnya seperti kampung Mesir dan pengembangan pariwisata itu tidak menyalurkan. Betul Pak. Artinya kami ditugaskan untuk menjadi DPRD ini untuk Harapannya bisa menyalurkan itu ya Pak ya. Bisa menyalurkan. Luar biasa sekali. Kita boleh tepuk tangan untuk Pak Puji atas semangat yang luar biasa untuk berkontribusi bagi masyarakat Madiun. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan Pak, membangun karakter masyarakat itu kan pintunya bisa lewat mana saja. Bisa lewat kesenian, atau mungkin karena Madiun ini ada 14 perguruan silat, bisa lewat silat, apapun caranya untuk membangun kesenian. Kalau dari kacamata Anda Pak, sebenarnya seberapa penting sih masyarakat itu tetap mengenal budayanya begitu? Makanya itu, karena kita potensi yang sangat tinggi mengenai kampung pesilat dan pariwisata yang kita maksud adalah pengembangan waduk wijaya. Iya. Yang kedua ya pengembangan kampung Anu, peningkatan kampung pesilat sebagai ikon begitu ya. Ikon budaya Kabupaten Madiun. Berarti memang ada langkah-langkah yang dilakukan. Kalau dari Bakas Bangpol sendiri Pak, apa yang harus dilakukan begitu? Artinya pintunya kan banyak nih Pak, bisa lewat kesenian. Madiun ikonnya hari ini juga ada silat. Apa yang harus dilakukan agar kesenian dan budaya ini bisa tetap terjaga begitu di masyarakat Jawa Timur, khususnya Madiun? Ya, kami menjelaskan karena ikon Kabupaten Madiun Kampung Pesilat ini sudah ada peraturan bupati yang di dalamnya juga
peraturan ini mempunyai 3 substansi. Ikut membantu keamanan ketertiban, yang kedua melestarikan seni budaya, yang ketiga pengembangan usaha pariwisata. Dalam peraturan bupati ini dengan pelaksanaan dari dinas pendidikan, dari dinas pariwisata, bahkan dari kami sendiri dari Bagas Bawah dan beberapa OPD terkait itu sangat melibatkan dari generasi muda, karena masa depan itu ada di generasi muda. Jadi dengan kelahiran dan ikon ini sudah ada senam kampung selat yang harus dilaksanakan setiap hari Jumat, ada kurikulumnya. Nanti dari pariwisata itu muncul satu festival, pada banyak sekali yang kita mengenalkan pada generasi muda dan memberikan contoh. Generasi muda tidak harus didikte, tapi harus diberikan contoh dan diajak ikut berkolaborasi dalam pelestarian seni budaya itu. Baik. Tadi yang dibahas pariwisata di Madiun itu ada apa saja sih Pak? Saya sendiri kan bukan warga Madiun, jadi nggak tahu kalau jalan-jalan ke Madiun harus mainnya kemana gitu. Oke, dalam. Di mana Pak? Yang menjadi favoritnya Pak Puji di mana Pak? Jadi favorit saya satu, pengembangan kampung pesilat. Jadi semakin Banyak yang kita lakukan untuk masyarakat Madiun. Yang kedua, pengembangan waduk Widas sebagai Widas sebagai ikon untuk peningkatan UMKM di Kabupaten Madiun. Oke. Kalau waduk Widas itu seperti apa Pak? Semacam waduk terus banyak UMKM begitu berjualan di situ ya? cuma kurang masih. Berarti itu dua favoritnya Pak Puji adalah tadi ada kampung pesilat ini, ada satu kampung khusus begitu Pak ya, isinya pesilat-pesilat atau yang kita angan-angan. Oh, dibuat seperti itu begitu ya Pak ya. Jadi akhirnya kalau masyarakat dari luar datang langsung menuju ke kampung tersebut. Kalau di Bali itu kan ada Panglipuran Pak, ada kampung namanya Kampung Bali, namanya Panglipuran. Jadi orang-orang datang ke sana untuk melihat Bali. Jadi kalau kampung silat, orang-orang akan datang ke sana melihat bahwa ini adalah kampung silat, begitu ya Pak? Untuk dalam bentuk kampungnya sendiri, dalam satu, ini masih belum ada. Cuma kita berjalan dengan paguyuban kampung pesilat. Baik tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan nanti akan dibentuk di desa. Harapannya dari masyarakat bisa membentuk sanggar seni yang ada di desa-desa maupun di kecamatan. Dan saat ini Bapak Bupati dan Bapak Bupati, karena ikon kampung pesilat ini sudah ada, setiap ada kegiatan resmi pasti ada tampilan pencak seni. Pasti, mulai tamu dari provinsi, pusat, bahkan atau apapun di lokalan kita. Walau misal pada saat saya ke Subang ada studi banding ya, saya bisa menampilkan teman-teman yang bisa 1-2 untuk memberikan satu pencak seni. Jadi itu contoh ringan yang untuk bisa generasi muda mengikuti. Bahkan mungkin dari sini ada banyak sanggar seni yang terbentuk, akhirnya peningkatan kesejahteraan tercapai sesuai visi misi Kabupaten Madiun. Betul. Memang kadang-kadang kalau di Surabaya kan biasanya dibukanya dengan tarian remo gitu Pak, kalau acara-acara. Tapi kalau di sini dibukanya pencak seni itu tadi ya Pak ya. Jadi pertunjukan yang berbeda gitu ya. Luar biasa. Saya tambahkan mungkin. Iya Pak, silakan. Jadi kampung pesilat dan pengembangan waduk Widas itu tidak lepas dari UMKM, pengembangan UMKM. Kalau bisa Jawa Timur itu punya, untuk Kabupaten Madiun punya UMKM yang bermakna. Betul ya Pak. Karena PAD-nya dari Kabupaten mungkin kurang. Jadi kalau kampung pesilat itu kenapa kita kembangkan? Kampung pesilat ini suatu daerah, suatu Kabupaten Madiun yang dimana kalau masyarakat masuk Madiun luar daerah itu merasa tentram. Betul.
Kalau di Aman. Madiun pasti aman gitu ya Pak ya. Karena memang terlatih. Kita punya potensi 14 perguruan yang ada Iya. di Kabupaten Madiun. Bahkan yang 8 ini asalnya dari kabupaten yang sudah sifatnya dunia. Iya. Iya, iya, iya. Jepang, Artinya pusatnya tuh benar-benar di Madiun iya, ya Pak di ya. Madiun. Oke. Yang 8. Yang 8 ini. Ya. Bisa Selate, Sarinongo, UTK, Sakti, Pandanalas. luar negeri. Oke. Sudah nyampe. Kita punya sekitar 540.000 dari sekitar 1 juta lah nih. Nggih. Separuhnya Pak ya, separuhnya. 1 juta masyarakat Madiun. Iya, iya. Ini baru memang bisa kita capai seperti itu. Bali apa itu sebagai penjaga keamanan gitu, membantu pengamanan Pecalang. apapun Pecalang. Ya betul. Kayak semacam pecalang, Iya, iya, iya. membantu keamanan. Kalau Waduk Widas itu pengembangan ekonomi. Waduk Widas itu dulu tahun 1997 lah terkenalnya Waduk Widas. Memang pertama itu tempat pemancingan. Iya. Pemancingan. Saya waktu itu jadi pelakunya. Karena kalau pulang kerja itu menikmati itu yang mancing tidak kurang dari 1.000 nanometer. Nah, sekarang ini sudah tidak ada. Tradisi-tradisi yang lama begitu Iya, ya Pak ya. karena memang waduknya tidak terjaga. Ya, ikannya juga dijaring, juga diratuk, dijaring sama di apa itu? Ya dijaring, pasang jaring. Paginya ikannya sudah kena semua. Nah, Itu yang merusak, sulit mengubah. iya, iya betul Pak. Karena itu kita rubah mereka kita sudah ada pendekatan. Masyarakatnya yang jaring ikan itu kita buatkan teman-teman UMKM. Iya, iya, iya. Dilibatkan begitu ya Pak ya. Dan satu lagi andalan kita adalah pemancingan itu. Oke. Di sini pemancingan itu merupakan hiburan yang Sangat disukai masyarakat ya. Hobinya warga Madiun itu mancing begitu ya Pak. Iya. Oh, oke. Dulu itu tidak hanya dari Madiun saja, tapi dari Ngawi, dari Nganjuk, banyak yang sana. Dulu bayar 10.000 aja. Udah boleh ikut mancing gitu ya Pak Iya. ya. Udah dapet ikan. Sekarang kalau mancing kita tarik 20.000 gitu. Nah, 20.000 sudah berapa? Saya bisa jamin 10.000 lebih mancingnya di setiap harinya. Ya itu mau beda kebak. Kalau memang hobinya mancing ya memang harus dikembangkan sih Iya. Pak mancingnya. Artinya kan mancing ini juga bisa menjadi salah satu pintu bagi Bagas Bangpol juga mungkin tentunya untuk membangun wawasan kebangsaan juga kepada masyarakat lewat pintu itu ya Iya. Pak ya. Apakah hal-hal seperti itu sudah mulai dilakukan Pak oleh pemerintah kabupatennya sendiri saat ini? Kami melakukan sudah, cuma belum masuk dalam sisi apa yang disebut komunitas mancing itu belum, cuma dari si ormas. Banyak juga Pak komunitas pancing. Generasi muda dari pelajar sudah kita lakukan juga. Jadi artinya mancing itu bukan hanya sekadar mencari ikan atau menjadi hiburan itu, tapi juga bisa menyelipkan wawasan kebudayaan dan juga kebangsaan begitu kepada masyarakat Madiun. Di sana sebagai tempat pariwisata, sebagai pengembangan UMKM,
sebagai eh, tempat untuk menimba uang. Jadi kita Betul. Katanya tuh memang Pak, kalau masyarakat asal perutnya sudah kenyang, Ya. diajak berpikir pasti lancar Pak. Tapi kalau perutnya belum kenyang, diajak berpikir pasti berat. Oke, saya juga ingin bertanya Pak. Tadi kan jenengan bilang ada mancing atau bikin kampung silat atau bikin waduk. Nah, saat ini saya bertanya peran jenengan nih Pak, selaku DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendorong pelestarian budaya dan juga pariwisata agar bisa memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM Pak. dengan adanya Dengan peran jenengan sebagai anggota dewan. maka peran kita, alhamdulillah kalau ada wawancara seperti ini, sehingga kita sudah sering kali wawancara akan kita benar buku itu, Betul. mungkin tahun ketiga, terus kemudian kita rekap berapa anunya, kita ajukan buku gubernur untuk pengembangan pariwisata seperti ini, sekian bu kira-kira jaga Betul, betul. melalui komisi kampung silat pengembangannya biar tercapai ini sih. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Anda punya ini ya, Anda juga sebagai DPRD punya akses langsung kepada gubernur begitu ya Pak ya, agar lebih mudah untuk mewujudkan. Kalau Pak Hestu, Siap. cara jenengan sebagai Kepala Bakes Bangpol untuk menarik minat generasi muda agar bangga terhadap budaya lokal, karena hari ini tuh mau tidak mau kita kan hidup di tengah era handphone ya Pak ya. Handphone itu masyarakat Madiun bisa melihat kehidupan di Inggris, di Amerika, yang pada akhirnya mungkin membuat mereka tuh ingin meniru budaya luar dan melupakan budayanya sendiri. Apa yang Anda lakukan Pak? Kembali seperti yang saya sampaikan di awal, jadi generasi muda itu tidak bisa didikte, tapi harus diberi contoh dan diajak berkolaborasi langsung dalam kegiatan pelestarian budaya. Jadi bukan hanya sebagai penonton, tapi diajak sebagai pelaku dalam pelestarian itu. Seringkali juga masalah digitalisasi ini, setiap kami pertemuan dengan adik-adik Purna Paskib, adik-adik dari SMA, dari Ormas, semuanya itu selalu sampaikan bahwasanya untuk berhati-hati dalam bermedia. Betul Pak. Harus berbijak dalam media. Betul. Karena media ini, medsos khususnya ini banyak sekali satu hal yang bisa menjadi satu opini yang berbeda tanpa satu dasar yang jelas. Dan ini akan menjadi satu hal tidak mempersatukan kebangsaan, tapi bisa memecah belah. Akhirnya kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimau. Seperti itu. Betul Jadi sekali, harus Pak. sangat berhati-hati dalam bermedsos. Oke. Baik, sepertinya waktunya sudah kurang beberapa menit lagi. Saya ingin bertanya kepada Pak Puji. Waktunya tidak panjang, Pak. Tapi jenengan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Madiun. Harapan Anda untuk Madiun ke depannya seperti apa? Monggo silahkan. Terima kasih. Dengan berbagai program dari Jawa Timur, khususnya yang dilakukan oleh para anggota DPRD melalui acara-acara seperti ini, kita harapkan bisa membawa dampak yang positif kepada masyarakat, sehingga kita karena sukses kita, masyarakatnya iya, pemerintah iya, programnya nyantol. Betul Pak. Kita mampu untuk lebih memperbaiki masyarakat yang sekarang ini sudah banyak dilakukan oleh Pemda maupun sudah banyak dilakukan, insya Allah ada kemajuan. Amin.
Semoga juga jenengan terus semangat untuk masyarakat Madiun Kota, Madiun Kabupaten, dan juga Nganjuk begitu, agar seluruh program yang jenengan ajukan juga tersalurkan dengan baik kepada masyarakat ya Pak ya. Pak Hestu silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan masyarakat Madiun. Kalau jenengan juga kepada Gen Z Pak, karena ini juga menjadi tugasnya Bagas Bangpol. Silakan. Jadi tugas Bagas Bangpol tidak hanya pada Gen Z tapi yang seluruh masyarakat. Betul. Jadi harapan ini seperti yang kita simpulkan di kaitannya adalah untuk membentuk satu karakter dan berwawasan kebangsaan. Betul. Kita berpikir ke arah sederhana dulu. Semua dari keluarga, lingkungan, terus akhirnya bisa menjadi yang lebih besar. Dalam hal berwawasan dan menjaga ini dari sisi keluarga itu sangat penting. Jadi kejujuran, sifat gotong royong, guyub rukun, dan teposliro itu menjadi satu hal fundamental dalam menjaga persatuan. Seperti di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Seperti itu. Terus itu ada adik generasi muda tetap berinovasi dan terampil karena di pundak kalian penentu dalam masa depan bangsa Indonesia. Betul. Saya mau bertanya lagi kepada Pak Puji, Pak. Hari ini tuh kan juga eranya ini kan anak-anak muda begitu kan Pak ya, banyak anak-anak muda hari ini yang mereka dekat dengan teknologi begitu. Mungkin jenengan juga ada pesan kepada para generasi muda Pak. Kalau di zaman jenengan dulu kan pasti masih ada teposliro, gotong royong, bersih-bersih desa bareng-bareng. Itu kan hal-hal yang sering dilakukan Pak. Hari ini tuh kan masyarakatnya ibaratnya hidupnya tuh sendiri-sendiri ngoten lho Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada anak muda hari ini. Terima kasih. Pengembangan teknologi itu perlu dan penting. Namun jangan sampai merubah budaya yang sudah ada nih Pak. Yang sudah budaya atiluhung yang sudah ada. Betul. Jadi jangan sampai ya kalau bisa ya negatif gak usah, yang positif kita. Betul Pak, betul. Nah, luar itu jangan terpengaruh oleh pengaruh negatif dari luar negeri. Betul. Pengaruh-pengaruh budaya dari luar begitu ya Pak ya. Dari luar. Pengaruh budaya negatif dari luar. Menambah sedikit. Iya boleh silakan Jadi Pak. sebenarnya hal itu sampai sekarang ada, cuma istilahnya berbeda. Betul. Bahasa sinergitas, harmonisasi itu sebenarnya ya gotong royong. Gotong royong itu ya Pak Kenapa nggak pakai yang kata inilah budaya inilah yang harus kata gotong royong, guyub rukun, teposo itu sebenarnya bahasa lokal dan budaya. Betul. Yang dari nenek moyang kita sampai sekarang itu jelas, maknanya itu sudah jelas. Kalau gotong royong adalah cuma saling sekarang membantu. Sinergitas, harmonisasi, Iya. emansipasi, partisipasi seperti itu. Bahasa-bahasa yang lebih berubah begitu ya Pak ya. Iya. Nah Pak Hestu satu kali lagi Pak. Ya. Tadi Anda sempat menyampaikan budaya gotong royong, teposliro dan semacamnya. Ini hal yang sudah mulai hilang. Untuk mewujudkannya agar anak-anak muda juga bisa kembali terbiasa dengan hal-hal seperti itu, apa yang bisa dilakukan Pak? Jadi pemerintah Kabupaten Madiun sudah mempunyai program. Jadi Bapak tadi mempunyai beberapa program unggulan. Ini salah satunya Selamat Asri. Nah, Selamat Asri ini mendukung dan menindaklanjuti dari Astacita Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Selamat Asri ini singkatan dari Selamat dan Jumat Asri. Jadi hampir seluruh OPD perangkat daerah masyarakat pada saat hari Selasa dan Jumat harus melaksanakan bersih-bersih. Dan insya Allah ini sudah berjalan semakin bisa ditingkatkan. Itu merupakan satu pemahaman saya, ini melakukan hal yang gotong royong ada. Betul. Jadi pada saat kerja bakti itu karena tidak ada anggaran, kalau di PD kami di perangkat di Kesbang itu karena tidak ada anggaran, akhirnya gotong royong ini muncul. Betul. Saya bawa teh, saya bawa ini, itu sebenarnya yang harus kalau ada anggaran malah bahasa Jawanya malah tukaran ya Pak ya, malah
bingung sama kalau tidak ada, anggarannya. akhirnya Bapak sendiri. Jadi Nggih, nggih. ini hal yang sangat sederhana. Ini Iya, sangat betul. sederhana. Tapi kalau ini serentak dan menjadi satu hal kebiasaan, kita sudah menjaga rasa persatuan dan perbedaan tersebut. Betul. Jadi gotong royong bisa dimulai juga dari lingkungan Jadi terkecil ya, terkecil yang ya, paling dari dekat kecil. begitu. Ya. Pak Puji terima kasih, Pak Hestu terima kasih. Semoga Bapak sehat terus, Pak. Ada Amin, banyak amin, titipan amin. masyarakat untuk jenengan. Soalnya boleh kita berikan tepuk tangan paling meriah. Baik pemirsa, untuk membangun budaya dan juga wawasan kebangsaan bisa melewati banyak sekali pintu. Kalau di Madiun sendiri tadi kita sempat dengarkan ceritanya bahwa ada 14 perguruan silat juga di sini dengan budaya yang beraneka ragam, kesenian yang beraneka ragam juga tentunya. Hal-hal itu bisa diselipkan di dalamnya wawasan-wawasan kebangsaan agar masyarakat Madiun, Kabupaten Madiun juga dan juga Nganjuk yang menjadi dapil dari Pak Puji ini bisa tersalurkan dengan baik. Artinya wawasan kebangsaan itu bisa kita tularkan, bisa kita cari dimanapun pintunya, Dimanapun. bahkan dari pintu terdekat kita atau hal-hal terkecil yang kita lakukan di sana. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak terima kasih.